Selamat malam segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini di dalam program Sabda dan Doa. Segenap jemaat Tuhan, sebelum kita beristirahat menikmati malam yang Tuhan karuniakan bagi kita, mari kita kembali menghadap Tuhan. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Sebelum saya baca, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa kita. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini.
Satu sukacita boleh kami alami, karena sepanjang hari ini sampai pada malam ini, Tuhan telah menuntun menyertai kami. Saat ini kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya, memberitakan tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikian firman Tuhan, segenap jemaat. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menyegarkan, menguatkan, bahkan memberikan kita landasan iman yang kokoh. Amin. Pujian ini kita dengarkan untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, itulah artinya. Kita sebagai ranting pasti berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan. Iman yang berakar, kapatonganan menuaka. Saudara-saudara segenap jemaat yang dikasihi Tuhan.
ada ungkapan bagi kita orang Toraja. Nakua bosi sikunna. Merupakan istilah Toraja untuk tindakan yang dianggap tidak rela dan tulus. Memberi atau meminta kembali bagian apakah, banyak atau sedikit, barang yang telah diberikan. Banyak orang menganggap bahwa iman Abraham termasuk iman yang nekat. Ketika dia mempersembahkan kembali anaknya Ishak. Betapa tidak. Pergumulan yang dihadapi untuk memperoleh seorang anak tidak tanggung-tanggung, sangat berat. Anak ini anak yang mahal. Dan dalam penantian yang lama, lalu Allah memintanya kembali pada saat anak ini sudah ada di tengah-tengah keluarga Abraham. Sebenarnya bukan iman nekat melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Namun di balik tindakannya membuktikan bahwa Abraham sosok yang loyal, mengikuti apa saja kehendak Tuhan. Dia sudah membuktikan kuasa Tuhan bahwa dalam ketidakbiasaannya Allah bisa. Abraham yakin bahwa kalaupun Tuhan meminta anaknya, apalagi anak ini adalah anak sematawayang, maka Tuhan dapat memberikan yang lebih banyak lagi keturunan. Itulah pengalamannya dengan Allah. Dan dalam hal ini juga terwujud regenerasi pengakaran iman. Anak-anak Ishak, Yakub, Yusuf menjadi bangsa Israel. Tuhan Yesus telah mengikuti pola yang dikehendaki Bapa, yaitu jalan salib yang membawanya kepada penderitaan bahkan kematian yang sebelumnya. Yesus sudah berkata bahwa tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Inilah loyalitas anak terhadap Bapa. Bagaimana dengan kita, ibu bapak, saudara-saudara? Sejauh mana loyalitas kita terhadap Bapa dalam kehidupan yang diperhadapkan kepada kita? Bukan kadang-kadang kita terlalu menuntut kepada Bapa. Dan jika ada sesuatu yang terjadi, kadang-kadang kita tidak rela, kita tidak ikhlas. Bahkan kadang-kadang kita menuntut kembali Bapa Sang Pemberi hidup ini. Ingat, keluarga bukan hanya tempat menikmati kasih Tuhan, namun tempat mewujudkan pengakaran iman terhadap generasi kita. Mari kita bersandar kepadanya. Mari kita beriman dan berakar dan dibangun di dalam Kristus, supaya kita sungguh-sungguh menikmati kasih dan anugerah. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu bapak saudara segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan syukur kita dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari segenap jemaat kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala kebajikan
dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Bahkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan telah melawat kami dan memberikan kami perenungan yang dalam, bahwa marilah tuntunan kuasa Tuhan sehingga kami seperti Abraham mempunyai iman yang berakar, iman yang loyalitas, sehingga kami boleh menjalani segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan senantiasa berakar dan bertumbuh, sehingga kami boleh berbuah banyak di tengah-tengah dunia ini. Malam ini juga Tuhan, kami datang berdoa. Kiranya topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami. Dan kami datang bersyukur bersama dengan segenap jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh anugerahkan perjumpaan dengan hari ulang tahun. Sehingga hari ini ya Tuhan mereka bersuka cita. Dan biarlah Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu. Malam ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Milka Oni. Kami bersyukur atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk Mama Debbie dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak-anak. Debbie dan Penti sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun. Reski sementara dalam KKN. Adel, Ariel dan Putri dalam bangku sekolah. Putri dan Queen dalam pertumbuhan. Nenek Debbie dalam masa tua. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Rukman. Kami bersyukur mereka dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama Joy dalam pekerjaan di kantor, rumah, dan dalam jemaat, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Berdoa untuk Bapak dan Mama Elesa dalam pekerjaan dan rumah tangga. Berdoa untuk Eca dan Oni dalam bangku kuliah di Makassar. Berdoa untuk Nopa dan Naya dalam bangku sekolah dan dalam masa muda. Berdoa untuk cucu dalam pertumbuhan. Berdoa untuk orang tua di kampung dan keluarga dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Nenek Elesa di rumah sakit Pongtiko. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah, menopang sehingga boleh kembali dipulihkan. Juga keluarga Bapak Rukman ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah ya Tuhan sehingga boleh menjalaninya. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami bersyukur bersama dengan Nenek Kevin dan Mama Kevin bahwa Tuhan sudah memberkati sehingga telah selesai melakukan operasi dan Mama Kevin sementara dalam terapi dan Nenek Kevin sudah boleh keluar dari rumah sakit dan dalam masa-masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan topang tuntun. Demikian juga yang sementara dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun orang tua kami, Bapak Perderik Pasek, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandi Rerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendilapong Padati, Nenek Juno di Palopo. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu, bahkan
juga dikuatkan dalam menjalani masa-masa pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak dan Mama Marlo, Nenek Gigi, Bapak dan Mama Beni yang saat ini sementara dalam isolasi mandiri. Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menopang mereka, bahkan suatu saat mereka boleh terlepas dari paparan virus corona. Dan mereka dinyatakan negatif dan kembali beraktivitas. Juga ya Tuhan yang sementara mengalami duka cita, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Bahkan rencana-rencana penguburan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus rencana penguburan dari almarhum Bapak Sampe yang saat ini keluarga mempersiapkan. Dan mungkin di akhir bulan ini mereka akan melakukan upacara pemakaman. Diberkati dan ditopanglah seluruh persiapan, bahkan seluruh anak cucu, Tuhan beri waktu dan kesempatan sehingga boleh hadir. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan senantiasa berkati sehingga boleh menjadi alat berkat-Mu di tengah-tengah bangsa yang Tuhan anugerahkan. Juga ya Tuhan, kami berdoa, jika ada jemaat-Mu yang sementara dalam menjalani masa-masa kepahitan, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, lepaskan. Anak-anak kami yang sementara beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa berkati, sekaligus ya Tuhan dalam pembelajaran yang sudah mulai dilaksanakan secara tatap muka, berkati dan topang. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam usia lanjut, kiranya Tuhan berkati, teguhkan, kuatkan, sehingga boleh senantiasa bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berkenan untuk kami alami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus pada malam hari ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur, permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Tuhan memberkati. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing.